Oke, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan mata kuliah sistem multimedia untuk pertemuan kedua, di mana pada pertemuan kedua ini kita akan membahas mengenai representasi multimedia. Oke, kata representasi diambil kata re, yang artinya kembali, dan presentasi yaitu menyajikan. Sedangkan media di sini yaitu suatu penyalur atau sebagai perantara. Jadi, representasi multimedia adalah suatu penyaluran basis data untuk menyajikan tampilan yang berbentuk data multimedia. Biasanya bentuk medianya, bentuk media representasi itu berupa teks, gambar, audio, serta video. Oke, nanti materi yang akan kita bahas dalam representasi media yaitu terdiri dari perception medium, representation, presentation, storage, transmission, dan information exchange medium. Oke, kalau kita lihat dari sudut pandang, ya, bagaimana manusia dapat mengenali dan mengartikan sebuah informasi yang diterima sistem sensor berdasarkan sistem sensor manusia, yaitu melalui mata, telinga, hidung, kulit, dan lidah. Ya. Perception media di sini membantu manusia untuk merasakan lingkungannya. Oke, kalau kita lihat dari beberapa gambar yang ada di sini, ya, kalau kita lihat dari sudut pandang, kadang suka ada yang berbeda ya pendapatnya, seperti gambar ini. Ya, gambar yang hitam putih ini, kalau kita lihat seperti khas bunga ya, dan berdiri tegak. Tapi kita lihat dari sudut pandang lain, bisa juga seperti dua wajah yang berhadapan. Ya. Nah, kalau gambar yang ini, ya, kalau kita lihat seperti gambar binatang yang sedang duduk ya, duduk apa berdiri santai. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang lain, di sini seperti gambar seorang wanita, ya, seorang wanita atau seorang pria yang tangannya ke belakang, ya. Nah ini, berarti kita bisa melihat dari berbagai sudut pandang. Oke, perception from multimedia system ya, bagaimana manusia menerima informasi pada lingkungan komputer. Di sini persepsi informasi masih sebatas melalui penglihatan ya, menggunakan mata atau melalui pendengaran menggunakan telinga. The human hearing and visual system are imperfect ya. Pendengaran dan penglihatan manusia itu tidak ada yang sempurna ya. Dengan adanya keterbatasan tersebut ya, maka dimasukkan dalam beberapa seni kompresi. Oke, dapatkah komputer menghasilkan bau-bauan rasa seperti rasa manis, asam, pahit? Ya. Mungkin kita bisa menggunakan virtual reality atau mungkin teknologi ya, kenapa tidak ya? Kemungkinan nanti komputer bisa menghasilkan bau-bauan. Kalau untuk saat ini, kalau bau-bauan belum ya, mungkin seandainya bau itu tidak, tapi misalkan sensor asap gitu ya, itu mungkin bisa dari panas, tapi kalau manis atau pahit itu masih belum. Kemungkinan teknologi yang akan datang. Oke, ada beberapa aspek pada persepsi medium, yaitu ada representasi space ya, sesuatu yang terkandung dalam presentasi secara nyata, baik berupa kertas ya, layar monitor, slideshow, ataupun PowerPoint. Oke, kalau kita aspek representasi values ya, ini nilai-nilai terkandung dalam presentasi itu sendiri seperti self-contained ya, misalkan sound ilustrasi atau gambar ilustrasi ya. Di sini interpretasi tiap orang berbeda. Predefined symbol set ya, sudah disepakati sebelumnya, misalkan kita menggunakan teks ya, berupa karakter, ucapan atau simbol-simbol. Nah, kalau representasi dimensi ya, itu kita lihat dari sisi ruang dan waktu. Kalau waktu ya ada terbagi menjadi dua, time independent serta time dependent. Time independent itu discrete ya, berupa teks atau grafis. Kemudian kalau time dependent sini continuous media, bisa berupa video, audio, sinyal dari sensor yang berbeda. Oke. Representasi media ditentukan oleh representasi informasi oleh komputer.
Bagaimana informasi pada komputer dikodekan? Nah, bagaimana? Dengan menggunakan berbagai format untuk merepresentasikan informasi. Oke, nah, media formatnya apa saja sih yang digunakan? Ya, bisa berupa teks, grafis, audio stream, image, atau audio video. Nah, kalau teks itu bisa berupa ASCII atau ABCDIC, yaitu biasanya isi teks seperti kalau kita menggunakan Notepad, itu kan teks semua ya. Kita tidak bisa memasukkan gambar. Nah, kalau grafis kita contohnya CAPT atau Caption Video Text, Audio Stream, PCM, Pulse Coding Method, ya image bisa berupa maksimal, ya standar ISO-nya atau JPEG. Nah, kalau audio video seperti TV standar, ya formatnya PAS, SECAM, NTSC, atau komputer standar yang biasanya itu MPIC ya. Nah, presentasi medium. Tools dan device yang digunakan untuk proses input dan output informasi. Nah, melalui media apa informasi disajikan oleh komputer atau dimasukkan ke komputer. Nah, kalau output, ya output bisa berupa kertas, layar monitor, ataupun speaker. Sedangkan untuk inputnya, kita menggunakan keyboard, mouse, kamera, mikrofon, atau scanner. Oke, untuk storage medium, yaitu pembawa data yang mempunyai kemampuan untuk menyimpan informasi, tidak terbatas pada komponen komputer. Nah, di manakah informasi akan disimpan? Bisa menggunakan microfilm, floppy disk, ya hard disk, CD-ROM, DVD, MMC, atau CD card. Nah, ada beberapa di sini storage-nya yang sudah jarang sekali atau bahkan sudah tidak digunakan lagi, misalkan floppy disk ya, itu sudah jarang, bahkan kemungkinan sudah tidak digunakan. Oke, di sini ada beberapa storage system for multimedia, ya optical media, CD-ROM, DVI, CDI, serta video disk. Oke, untuk transmisi mediumnya, yaitu merupakan pembawa informasi yang memungkinkan terjadinya transmisi data secara kontinu. Ya, di sini tidak termasuk media penyimpanan. Jadi hanya mentransmisikan. Nah, melalui apa informasi akan ditransmisikan? Bisa melalui jaringan, ya, menggunakan kabel koaksial atau fiber optik, ya, atau bahkan melalui udara terbuka dengan menggunakan wireless. Nah, untuk information exchange mediumnya adalah pembawa informasi untuk transmisi. Nah, contohnya media penyimpanan dan media transmisi. Bagaimana informasi dari tempat yang berbeda saling dipertukarkan? Dengan cara direct transmission dengan jaringan komputer, atau kita combine storage dan transmisi media menggunakan web yang berisi informasi atau berupa e-book atau berupa forum. Nah, media-media representasi yang digunakan yaitu berupa teks, ya, image, audio, video, animasi. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai teks representasi. Teks di sini adalah data dalam bentuk karakter, di mana teks dalam hal ini adalah kode ASCII, ya, American Standard Code for Information Interchange, dan ASCII extension seperti Unicode murni, di mana tiap-tiap karakter direpresentasikan oleh 7 bit, ya, 0 sampai 127. Ada beberapa jenis teks yaitu plain text, format text, dan hypertext. Nah, kalau ASCII, ya, karakter dari ASCII merupakan standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi di Amerika yang kemudian populer dan digunakan secara luas. Dipublikasikan pada tahun 1967, terdiri dari 95 karakter printable yang dapat dicetak seperti bentuk dan simbolnya, yaitu karakter di mana karakter 32 antisipasi dan karakter nomor 32 sampai 126, serta karakter yang non-printable atau kontrol karakter yaitu karakter 0 sampai 31. Oke, ini contoh dari ASCII teks ya, seperti ini dia teks berupa teks ya, angka-angka. Oke, plain text adalah jenis teks yang berupa karakter teks saja tanpa ada format apa-apa. Contohnya kalau kita mengetik di Notepad ya, Notepad pada Windows. Nah, sini jenis dari plain text itu
remote text atau plain. Di sini text file tidak terenkripsi, tidak mengandung embedded information. Oke. Nah, untuk format teks ya, atau kita kenal sebagai rich text format. Format teks yang paling kaya di sini merupakan karakter yang memiliki format tertentu. Misalnya pada saat kita mengetik dengan WordPad ya, berbentuk PDF pada WordPad plain text telah diformat sedemikian rupa dengan menggunakan aturan berupa teks atau tanda tertentu sehingga teks tersebut dapat di bold, di italic, di underline, diberi warna, bahkan bisa kita pilih font-fontnya. Oke, nah ini format teksnya ya, outline fontnya seperti ini, bitmap dan outline fontnya. Nah, untuk teks berformat ya dibagi menjadi 3, teks cetak, teks hasil scan, dan electronic text. Teks cetak itu hasil printout atau cetakan. Sedangkan teks hasil scan yang diperoleh dari scanner. Sedangkan electronic text itu bisa berupa Word art yang ada di Microsoft Word ya. Jenis ini dari penulisan dari huruf. Nah, pengenalan jenis huruf ya dibagi menjadi 5, kategorikan menjadi 5, ada serif, jenis huruf yang tradisionalnya atau seringnya mempunyai kaki. Ya. Nah, ini contohnya seperti Times New Roman, ya, Garamond, Palatino, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk yang sans serif yang berarti tidak berkaki, ya, dalam bahasa Prancisnya, misalkan Arial Black, ya, di sini jenis huruf itu terlihat sederhana dan tidak formal. Nah, cocok untuk judul atau subjudul. Kita gunakan Arial Black atau Verdana ya, atau yang lainnya. Seperti ini agak-agak gendut sedikit ya. Nah, kalau untuk dekoratif ya, jenis huruf baru dan menciptakan suasana hati yang membangkitkan emosi. Nah, ini kalau bisa jangan dipakai di teks yang panjang atau isi dari halaman ya. Tapi di sini cocok untuk judul atau grafik. Nah, contoh hurufnya yaitu stensil, bentuknya seperti ini. Nah, script jenis ini merupakan tulisan tangan. Nah, bentuk hurufnya brush script ya. Brush script ini seperti ini, seperti tulisan tangan kita. Terus yang kelima, monospace. Jadi jenis huruf yang mempunyai jarak dan lebar yang sama pada setiap huruf, misalkan Courier ya atau monospace. Nah, ini seperti ini bentuknya. Oke. Untuk hypertext ya, jenis teks hypertext awalnya diperkenalkan oleh Booth ya pada tahun 1945 dan kemudian oleh Ted Nelson pada tahun 1995. Hypertext di sini adalah teks yang memiliki kemampuan untuk linking atau koneksi ke teks yang lain. Jadi pada saat kita mengklik teks tersebut, dia akan mengkoneksi atau linking ke teks yang lainnya. Contoh format hypertext saat ini adalah seperti HTML ya, pada saat kita membuat coding, jadi contohnya seperti kalau kita mau mengklik teks tersebut, maka akan masuk ke bagian yang lainnya. Nah, itu contoh dari hypertext yang biasanya ada di HTML. Oke, untuk image representasi, ya, di sini digital image ini terdiri dari dua dimensi, ya, terdiri dari 2 dimensi, di mana untuk warna-warna yang kita gunakan dalam CAT itu RGB, red, green, blue. Ya, dalam percetakan biasanya digunakan warna dasarnya itu cyan, magenta, yellow, dan untuk TV itu ya biasanya kita menggunakan UV for black white atau untuk TV berwarna. Nah, ini seperti ini. Nah, kalau untuk percetakan dasarnya cyan, magenta, yellow. Nah, kalau kita mau mendapatkan warna merah, kita dapatkan dari warna apa? Dari warna magenta serta yellow. Dan anagen kita dapatkan dari cyan serta yellow. Untuk blue bisa dari cyan serta magenta. Nah, untuk black berarti perpaduan dari cyan, magenta, yellow. Gambar 2 dimensi di sini berasal dari kamera digital maupun scanning gambar yang tercetak. Gambar digital merupakan suatu fungsi dengan nilai-nilai yang berupa intensity cahaya pada setiap titik pada bidang yang telah
disajikan. Di mana titik ya, titik di mana suatu gambar disamping disebut picture element atau pixel. Oke, nilai intensitas warna pada suatu pixel disebut grayscale level, ya level, di mana satu bit itu berarti 0 sampai 1 ya binarinya ya. Untuk 8 bit gray levelnya 0 sampai 255 dan seterusnya. Nah, format gambar digital memiliki 2 parameter. Spatial resolution, di mana spatial dikalikan pixel dikalikan pixel. Untuk mendapatkan color encoding itu pixel atau pixel. Oke, jika satu gambar disimpan, maka yang disimpan adalah array 2 dimensinya yang merepresentasikan data warna pixel tersebut, di mana array-nya adalah X, Y, sama dengan warna pixel. Nah, ini tabel resolusi display dan kebutuhan memori. Di sini bisa kita lihat ya, semakin besar bitnya, maka semakin besar kebutuhan memori yang diperlukan. Oke, nah ini untuk sampling citranya. Nah, ini kita umpamakan adalah pixel-pixelnya ya. Elemen dari sebuah gambar yaitu pixel. Untuk menghitung resolusi DPI yaitu baris dikalikan kolom. Semakin besar banyak DPI-nya, ya, maka dia akan semakin tajam gambarnya. Untuk digital picture ya, digitized picture yaitu gambar yang di-capture dari video kamera, ya, VCR atau kamera digital. Nah, ini adalah hasil dari digital picture ya. Nah, untuk gambar bitmap yaitu dalam pixel-pixel. Untuk gambar vektor yang disimpan adalah instruksi untuk menghasilkan bentuk gambar dasar seperti garis, kurva, dan lingkaran. Oke, grafik di sini merupakan gambar statis atau grafik juga dapat dimanipulasi secara motion dinamik serta update dinamik. Motion itu objek atau background-nya dapat bergerak, sedangkan kalau update dinamik, objeknya berubah bentuk atau warnanya. Oke, di sini perbandingan antara bitmap dan vektor ya. Kita lihat ke bitmap dan vektor. Untuk display speed serta image-nya yaitu bitmap lebih tinggi ya. Untuk penggunaan memori atau mudah di editing serta display independence-nya itu vektor ya, vektor yang lebih tinggi. Oke. Untuk vektor di sini disusun oleh geometris yang dibuat secara perhitungan matematis, sifatnya juga resolusi independen. Ya, ukuran penyimpanannya relatif kecil, sedangkan kalau bitmap relatif besar. Skala format penyimpanan bisa berupa IA, CDA, FA atau IPS, sedangkan format penyimpanan pada bitmap itu bisa PSD, TIFF, JPEG, GIF, serta BMP. Nah, biasanya software yang digunakan untuk sinteksi itu Photoshop, Corel, Photopen, atau Microsoft Paint. Sedangkan kalau untuk vektor itu biasanya program yang digunakan Corel Draw, Adobe Illustrator, serta Macromedia Freehand. Nah, objek atau image ya, beberapa objek atau image. Di sini ada clip art, yaitu cuplikan gambar ya, yang biasa kita temukan di Microsoft Word. Contohnya chart ya, gambar bentuk grafik, serta hyperpicture, gambar yang mempunyai kaitan atau link dengan objek lain. Nah, untuk bitmap sendiri, bitmap adalah istilah untuk image 2 dimensi. Awalnya dari Microsoft yang membuat standar file bitmap ya. Format standar dari bitmap itu RAW, di mana data gambar digital. Struktur file bitmap tersebut terdiri dari 4 bagian, yaitu ada file header, image header, color table, dan data pixel. Di mana untuk header file bitmap di sini ada terdiri dari file header, image header, serta color table. Ya, biasanya sebesar 54 byte. Oke, kalau kita gambarkan struktur file bitmap ini seperti ini, ada file header ya, image header, serta color table. Nah, untuk format file bitmap sendiri ada bentuk BMP, GIF, MNG, JPEG ya, PNG, PSD, serta TIFF. Untuk format file image vektornya ada AWG, ya, Ability Draw,
.pi, cgn, cmx, xf, spg, scan ya. Yang lainnya. Nah, audio representasi. Bagaimana kita merubah ya menjadi analog, dari analog menjadi audio. Oke, audio digital dibuat saat mengkonversikan sebuah gelombang suara ke dalam angka-angka. Ya, prosesnya yang biasa disebut sebagai digitizing atau mendigitalkan. Oke, kalau kita lihat dari sini ya, dalam proses perekaman secara digital ada hal-hal yang dapat menentukan kualitas dari format sebuah audio digital, yaitu ada sample rate serta sample format atau sample size. Kalau sample rate itu tingkatan di mana sampel ditangkap atau dimainkan, ya satuannya berupa hertz atau sampel per second. Rata-rata di sini audio komposit ya, audio CD memiliki sample rate-nya 44.100 hertz. Atau 44,1. Nah, kalau sampel format atau sampel size-nya merupakan jumlah angka ya. Ada saat representasi digital dari setiap sampel yang biasanya dinyatakan dalam jumlah bit. Semakin banyak jumlah bit, maka semakin presisi representasi amplitude-nya sebuah sinyal. Dan biasanya mendekati bentuk sinyal analog aslinya. Pada CD audio memiliki jumlah bit yaitu 16 bit. Nah, berarti kalau kita lihat ya, untuk contoh yang ini berarti hampir mendekati dari analog aslinya. Oke, untuk audio representasi ya, ada terdiri dari speech, ucapan suara atau manusia, ya, bentuknya waveform, PCM, sound, DSM, atau voice. Untuk audio, berupa musik, lagu, soundtrack, ya, sound effect, ya, seperti CD audio, MP3, atau MIDI. Nah, format file audionya WAV, CDA, MP3, MID, AIF, DPK, Fox, Mode, Audan, dan lain-lainnya. Oke, demikian penjelasan untuk materi representasi ini ya, representasi multimedia pertemuan kedua. Jika ada yang ingin tanyakan, kita akan masuk ke sesi diskusi baik di grup WA ataupun di e-learning. Oke, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua.